Caleg DPR diduga jadi otak pembunuhan berencana. Hanya karena asmara, pelaku nekat membunuh korban. Membahas soal psikologi pelaku, kita sudah bersama dengan ahli psikologi Liza Marieli Japri. Selamat petang, Mbak Liza. Baik, Mbak Liza, dari sisi psikologi, apa yang jadi pemicu seseorang ini nekat merencanakan pembunuhan? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara perilaku agresif yang sangat ekstrim seperti ini sampai mengakibatkan pembunuhan, itu faktornya banyak sekali. Pertama bisa ada faktor biologis, genetika. Apakah memang secara biologis dan genetika dia ada keturunan yang juga melakukan perilaku kekerasan. Kemudian apakah secara hormon, neurotransmitter ada yang tidak balance. Kemudian juga amigdalanya, bagian otak yang mengatur emosi itu tidak bisa dikelola, diregulasi dengan baik, sehingga bagian otak yang mengatur logika dan analisa itu mati istilahnya, tidak berjalan. Kemudian ada faktor psikologis juga. Apakah memang ada trauma-trauma masa lalu? Apakah kemudian bisa saja dia juga pernah mengalami kasus kekerasan seperti itu sehingga ada marah tersendiri yang kemudian harus dilampiaskan. Ada juga yang namanya sosioekonomik, bagaimana kehidupan sosial ekonominya dia, kemudian juga environmentnya, lingkungannya, ada pengaruh-pengaruh seperti itu, ada terlibat juga berpengaruh. Mungkin dari kecil katakan mereka terbiasa untuk mendapatkan apa yang mereka mau, dan kalau nggak dapat pakai kekerasan aja, akhirnya dapat. Nah itu sesuatu yang terus berulang hingga dengan saat ini, termasuk tentu saja exposure berita berkaitan dengan kekerasan yang seringkali tanpa kita sadari itu mempengaruhi mereka yang secara psikologis lemah dan kemudian terpengaruh untuk melakukan hal yang sama. Oke, Mbak Liza, ini kan otak pelakunya caleg DPR, Mbak, bukan main-main. Tentu dia secara psikologi bisa dibilang matang dan siap mengabdi pada masyarakat, tapi ternyata melakukan hal yang nekat. Bagaimana Anda sebagai ahli psikologi melihat hal yang seperti ini terjadi, Mbak? Sebenarnya kalau kita berbicara seseorang dengan posisi seperti caleg DPR ya, ini kan tidak menjamin bahwa dia sehat secara mental, itu satu. Yang kedua, apakah dia memang secara psikologis bisa mengelola emosi, logikanya, analisanya, dan kemudian membuat keputusan yang baik dan benar sesuai dengan statusnya dia, itu sebenarnya tidak berjalan lurus gitu loh Mas. Jadi kalau aja kecerdasan intelektual itu bisa saja tidak berjalan lurus dengan kecerdasan emosional. Orang yang sangat pandai bisa masuk di posisi tertentu, tapi mungkin kecerdasan emosionalnya, impuls kontrolnya dia, kontrol mengendalikan diri mau sesuatu, kemudian juga bagaimana dia mengelola emosinya, itu bisa nggak berjalan lurus sebenarnya. Oke, ini bukan hanya satu yang, tapi ada 3 pelaku, Mbak Liza. Bagaimana Anda bisa melihat kok bisa satu sama lain ini menyetujui perbuatan pembunuhan berencana yang jelas-jelas konsekuensinya hukuman mati ancamannya, Mbak Liza? Ya, saya rasa ini ada faktor pasti berbeda-beda ya kalau saya ya. Mungkin eksekutor itu kalau ngomongin uang, berarti kan ada sosial ekonomi dia yang mungkin urus sekali uang tersebut sehingga daripada berjuang untuk menghasilkan bekerja dengan baik dan benar, tapi nyari jalan pintar. Kemudian yang dua kakak pelakunya juga merasa mungkin terpaut dan pengen balik lagi, terus daripada mendiskusikan yang baik-baik, ambil jalan pintas juga. Begitu pula dengan pelaku yang satu lagi gitu kan, yang mantan pacarnya tersebut. Jadi kalau saya rasa, salah satu yang kalau kita mau cari benang merahnya adalah mereka sama-sama mencari jalan pintas dalam satu kondisi. Nah ini yang sebenarnya lebih harus menjadi fokus perhatian untuk anak dan remaja ke depannya dan juga orang dewasa. Seringkali dalam kondisi kehidupan sekarang yang sudah sangat penuh tekanan, kita tuh sering mencari jalan-jalan pintas yang pada akhirnya sebenarnya tidak pintas juga dan bahkan tidak membawa kebaikan. Oke, terima kasih untuk pandangannya ahli psikologi Liza Marieli Japri terkait dengan kasus pembunuhan berencana berlatar belakang cinta segitiga. Terima kasih, Mbak Liza.